Halo, apa kabar semuanya? Kami sekarang lagi berada di Indogreen, di mana Indogreen ini ada di JCC Senayan, Gate 9 Hall B. Nah, saya sekarang bersama dengan Pak Dadang. Pak Dadang ini adalah area manager ya Pak ya, untuk law procurement. Kebetulan di sini kita akan membahas tentang sedikit tentang sustainability. Mohon Pak Dadang diperkenalkan Pak. Baik, nama saya Dadang, perwakilan dari Jambi, Sumatera untuk pengelola untuk sustainability forestry. Oh, sustainability forestry ya Pak ya. Baik. Oke, jadi ini pertama kali juga saya bertemu dengan Pak Dadang. Di sini Pak Dadang kita akan membahas tentang sedikit tentang sustainability ini ya Pak ya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama Pak, sebenarnya apa sih yang menginspirasi Sampurna Kayu Pak untuk mengimplementasikan pengelolaan bahan secara lestari? Pengelolaan hutan ya, bukan bahan. Baik, kita dari Sampurna Kayu selalu menginspirasikan itu dari sektor bisnis ya. Yeah. Ini tetap menjalankan suatu untuk pengelolaan secara hutan lestari. Yeah. Jadi kita hal yang terpenting itu hal-hal yang kita jadi pertimbangan adalah selama ini kita harus mengembangkan pengelolaan hutan lestari itu. Oke. Jadi secara garis besar kalau misalkan saya recap Pak, bahwa sebenarnya dengan acara ini, Indogreen ini sebenarnya tuh sangat bagus banget ya ke depannya untuk Sampurna Kayu ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk ke depan, karena kita kan selalu berbicara untuk berkelanjutan ya. Iya, betul. Nah, berarti kalau untuk bicara keberlanjutan berarti berpikirnya akan ke depan gitu. Betul. Oke, mungkin kita juga akan membahas ini Pak. Sebenarnya sejauh apa sih misalkan bisa dikatakan ya Sampurna Kayu ini tuh memiliki kerangka kerja mengenai misi keberlanjutan ini Pak gitu loh. Ya, tetap kita mengacu bahwa dari Sampurna Kayu itu adalah kita selalu memiliki 4 pilar ya. 4 pilar itu kita tetap mengharapkan pertama itu adalah people-nya. Untuk kedua tuh forest sustainable-nya, dan Sampurna Kayu itu selalu karena di sektor bisnis itu ada produksinya dan tidak ada memberikan. Yang keempat adalah untuk lingkungannya. Jadi emang banyak orang nih yang berpikiran bahwa sustainable itu tuh istilahnya cuma nanam pohon, padahal tuh banyak banget ya Pak ya. Fungsinya dan dampaknya bagus gitu. Karena iya. itu ujungnya itu udah ke lingkungan. Kalau kita mau menjaga lingkungan ya harus cintai lingkungan gitu. Betul. Jadi mungkin lebih ke arah ke depannya emang kita juga mengikuti juga ya program-program yang akan datang tuh juga kita akan mengikuti dengan sustainable dan green ini sendiri ya Pak ya. Oke, mungkin pertanyaan 3, kalau menurut Bapak nih ya, faktor utama atau komponen paling penting lah yang harus dipenuhi ya untuk dapat mencapai pengelolaan hutan secara lestari, itu kira-kira apa Pak? Kalau faktor utama untuk pengelolaan lestari itu kan kalau Sampurna Kayu setiap kita mau ada berkomitmen kan ada suatu legalitas yang harus kita pertimbangkan lebih dulu ya. Karena kita selalu tetap berpedoman bahwa dalam sektor bisnis adalah tetap mengacuan adalah ke peraturan pemerintah. Minimal kalau ini mau menjalankan sesuatu bisnis ataupun apalagi secara kegiatan untuk pengelolaan secara hutan lestari, kita harus bisa legalitas dulu yang diutamakan. Karena kita udah bicara legalitas secara full, itu akan berjalan seperti ya pengembangan semua aktivitas yang lain sudah aman begitu. Sebelumnya ini buat para orang-orang yang nonton nih, ini karena ada beberapa suara ya Pak ya. Karena sebenarnya ini acaranya tuh rame banget. Kebetulan juga kan expo ya Pak. Iya, expo, makanya kita juga agak kaget juga ya setelah pandemi tiba-tiba ada acara Indogreen ini. Kita juga kaget dengan ekspektasinya bahwa sebenarnya kayaknya ekspektasi kita tuh kayaknya acaranya belum begitu rame gitu loh. Tapi ternyata antusias orang-orang yang ingin datang ke Indogreen ini sangat-sangat bagus, sehingga ini banyak banget kiri kanan kita bawa ampli segala macam, sedangkan kita tuh istilahnya kita nggak tahu bahwa kita bisa bawa ampli untuk ini. Jadi lebih ke kiri kanan kita kayak ada konser Pak. Tapi kalau dipikir-pikir ya Pak ya, kalau saya lihat nih ya, banyak banget kan istilahnya kewajiban-kewajiban nih, apalagi kalau misalkan kita ngomong tentang sustainability ini. Sebenarnya kewajiban khusus yang mengharuskan Sampurna Kayu ini tuh harus
ikut dalam sistem ini tuh apa sih Pak sebenarnya? Yang untuk saat ini kita bicara karena yang sudah dilakukan oleh Sampurna Kayu ya. Betul, Kita betul. bicara bahwa kewajiban kita untuk saat ini kan adalah supportin secara pengelolaan lestari ini selalu kemitraan ke para masyarakat atau para petani. Ini alhamdulillah Sampurna Kayu kita mempunyai suatu karena ada sektor bisnis kita support itu sudah 100%. Ya minimal ya kita mengajak, tapi kalau dengan tidak mensupport kan tidak akan mungkin kan begitu. Ini pasti makanya ada kebijakan ataupun ada memang keharusan Sampurna Kayu ini mensupport 100% untuk mendanai apapun yang namanya bersifat sustainable forestry. Betul. Nah ini seperti kita kan selalu ada untuk budget tahunan untuk ya mungkin secara edukasi ke masyarakat, karena masyarakat atau petani itu perlu edukasi dari kita bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan itu adalah ada tahapan yang akan diperlukan secara supporting dari Sampurna Kayu begitu. Oke, berarti emang Sampurna Kayu ini itu udah mengarah ke sana juga ya. Dia udah menjalani kewajibannya juga segala macam. Karena kalau kita mementingkan petani tidak akan mungkin. Betul. Kalau kita secara kemitraan, pendampingan secara Sampurna Kayu pasti akan berjalan. Pasti akan berjalan terus karena ya Pak ya? sifatnya keberlanjutan untuk bisnis yang akan masa depan dan lebih panjang kan begitu. Iya, betul. Begitu. Mungkin banyak juga nih yang bertanya-tanya nih sebenarnya kalau misalkan pengelolaan lestari ini kan sebenarnya kan membutuhkan biaya atau dana yang tidak tidak sedikit lah ya. Seperti yang kita ketahui juga segala sesuatu yang relate dengan sustainable sama keberlanjutan segala macam itu juga istilahnya selalu berkonotasi itu mahal. Iya. Itu pasti nggak akan bisa dipungkiri lah Pak. Iya. Nah, bagaimana strategi perusahaan dalam budgeting sih sebenarnya? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi awal, Sampurna Kayu itu support dia 100%. Apapun yang untuk kegiatan untuk pengelolaan lingkungan atau pengelolaan sustainable forestry untuk kemitraan masyarakat, alhamdulillah Sampurna Kayu itu supportnya pas 100%, apapun kegiatannya kita selalu dukung. Jadi kan emang ada berbagai perusahaan juga yang istilahnya support padahal nggak ada budget. Kalau Sampurna Kayu ini beda. Dari Iya. awal, dari hulu ke hilir itu kayaknya pendampingan benar-benar Sampurna Kayu. Sedangkan kalau ya misalkan kayak kita ini tuh dari awal tuh emang udah komit bahwa kita udah support dari awal ya Pak. Kita selalu melakukan Sampurna Kayu itu ada budgetingnya setiap tahun. Kegiatan ini realisasi setiap bulannya ada, tapi kita selalu mengarahkan budgeting setiap tahun. Ya edukasinya itu adanya, kita kan ada kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi, pelatihan-pelatihan secara taraf internasional. Karena kan ini lingkungan itu kan bukan hanya di Sampurna Kayu, tapi di taraf internasional. Kita explore-nya itu ke umum semua, harus menjaga semua. Karena ini bukan hanya sebatas Sampurna Kayu dan masyarakat itu sendiri. Betul. Begitu. Dampaknya untuk internasional lingkungan juga begitu. Jadi kalau tidak dukungan 100% dari Sampurna Kayu tidak akan mungkin. Sebenarnya makanya kalau bisa dikatakan tuh hal kecil tapi dampaknya tuh global ya. Iya, global benar. Ini banyak banget orang yang berpikir kayak satu perusahaan nggak akan mengubah segala ya, tapi ya mungkin dari satu perusahaan ini ya mungkin Sampurna Kayu ini yang bisa menumbuhkan yang lain-lain juga, kayak rasa ingin tahunya juga segala macam tentang sustainability. Ya, untuk forest sustainability ini yang kita rasakan di Jambi ini adalah hal yang pertama kali loh Sampurna Kayu sudah turun langsung. Belum ada. Jadi ini pertama kali. Dan ini tercatat ya kalau kita ada melakukan sosialisasi ke eksternal, kita mengakui bahwa Sampurna Kayu ini sudah terjun langsung ke masyarakat untuk programnya sustainable forestry. Nah ini yang perlu dibanggakan oleh Sampurna Kayu Pak. Ini yang paling pertama dan perlu dibanggakan juga. Iya, karena kan kalau kita se-Jawa mungkin ada gitu ya bagian. Tapi kalau untuk di Sumatera ini hal yang membedakan Pak, yang membuat kita bangga bahwa ada kalanya suatu perusahaan yang mau mendampingin para petani yang mau membiayai untuk menjadi lebih baik, untuk meningkatkan taraf ekonominya, untuk pendapatan ekonomi, ya kan, bukan hanya membantu dalam segala hal, tapi dia memikirkan safety atau pendapatan di luar dari pendapatan pokok dia gitu loh. Luar biasa. Nah itu Sampurna Kayu Pak untuk saat ini. Berarti memang Sampurna Kayu tuh visi misinya udah jelas ya. Udah jelas. Bisa dikatakan emang tidak ada istilahnya, tidak ada halangan. Nah kalau ngomong tentang halangan nih Pak, ada kendala nggak sih Pak? Sebenarnya ada lah ya pasti. Kendala itu pasti ada, karena kita kan masyarakat umum tuh. Ya, masyarakat umum yang generasi, karena kan kita mengacu selalu bicara ke masyarakat Jambi, Sumatera.
dan kita pengembangan di sustainability ini, forestry ini bahwa kita mengacu ke yang daerahnya itu di perkebunan. Yang pada awalnya itu adalah areal dari transmigrasi. Nah, yang kita temukan dari Sampurna Kayu ini adalah tahap generasi pertama dan kedua. Nah, yang jadi hambatan ini adalah mengedukasi para generasi pertama kedua ini, pikirannya kan beda-beda dengan anak-anak sekarang nih yang milenial begini. Katakanlah waktu saat menjelaskan ini langsung mengerti. Sebenarnya kalau saya masih milenial Pak, sekarang ada namanya Gen Z Pak. Gen Z itu udah di atasnya lagi. Gitu. Saya masih anak 90-an tuh masih milenial. Kalau tantangannya itu yang pertama. Jadi memberikan suatu sosialisasi dan edukasi itu perlu waktu yang panjang. Pendekatannya. Nah, itu yang menjadikan suatu hambatan yang bukan istilahnya itu bukan suatu yang masalah besar, tapi butuh kesabaran. Tapi emang tantangan terbesarnya apa Pak kalau misalnya itu? Ya itu tadi. Ya itu karena kan belum tentu karena beda persepsi ya. Kalau kita mengajak sesuatu itu kan harus ada sesuatu yang mereka sampaikan, apa yang mereka mau. Alhamdulillah Sampurna Kayu ini dengan katakanlah angka 50-50, apa yang mereka mau itu kita udah penuhi gitu loh. Tapi untuk memahami hal seperti itu kan harus ada pendekatan, harus ada kesabaran, harus ada ekuasi bagaimana supaya apa yang kita rencanakan, actionkan atau kita lakukan itu masuk ke mereka. Itu tantangan yang buat kami. Kalau apa istilahnya cara Sampurna Kayu untuk ngadepin tantangan tuh gimana Pak? Sebenarnya kalau ini kita lebih intens untuk pendekatan, sosialisasi dan pelatihan. Oh, lebih ke arah pendekatan ya? Karena kan ini sistemnya adalah masyarakat umum, tidak lepas dari pendekatan. Jadi satu-satu lah ya, nggak bisa ambrukan. Memang gitu. azas kegotong royong itu perlu Pak. Asal kegotong royongan, kebersamaan mufakat itu selalu kita bertemu sapa. Silaturahmi segala macam yang harus kita konten prioritas di Sampurna Kayu kita robah skema yang biasa kita kerja masing-masing. Tapi kalau dengan kelola lingkungan ini beda Bapak. Betul. Nah, lebih mengarah ke pendekatan. Jadi sebenarnya emang banyak banget tuh tantangan-tantangan, tapi obstacle ini bisa dilewatin dengan gampang lah ya sebenarnya kalau misalkan gotong royong atau sama-sama lah ya. Minimal ada niat, yang penting mau aja. Betul. Mau dan punya kesabaran untuk dia lebih maju, bisa lebih berkembang. Iya, itu. Benar. Jadi makanya buat para penonton juga nih sebenarnya kita emang istilahnya kita ke depannya tuh punya visi misi yang sangat jelas. Baik. Bukan istilahnya kita hanya ngomong aja ya Pak ya. Karena kita berkelanjutan loh Bapak. Betul. Pasti ada visi jelas gitu. Nah, ini saya juga mungkin mewakilkan dari para petani nih Pak. Iya. Banyak juga pertanyaan nih kayak kalau berdasarkan apa yang ada terjadi di lapangan, kegiatan di lapangan itu responnya tuh apa sih Pak kalau misalkan petani itu? Kalau di Sampurna respon untuk para petani, ketika dia terpenuhi apa yang mereka inginkan disampaikan oleh Sampurna Kayu, dia sebenarnya adalah mereka malah mau berdedikasi atau bekerja sama dengan Sampurna Nano ketika apa yang kita sampaikan tuh mindset mereka masuk. Tapi kalau dari sudut pandang mereka tuh bekerja sama Sampurna Kayu itu menguntungkan atau merugikan? Untuk saat ini adalah menguntungkan. Menguntungkan ya. Kenapa? Ya kita karena jalan dari awal adalah kebersamaan. Karena kita punya misi dengan berkomitmen dengan para petani. Nah, kalau kita sama, semua akan kita bisa-bisa. Bersama pasti bisa. Bersama pasti bisa. Begitu. Bagus, mantap itu. Itu emang istilahnya para petani juga. Ini kan Bapak di Jambi ya. Iya. Itu selalu istilahnya bersosialisasi terus, silaturahmi terus. Karena itu adalah pokok pekerjaan kita di Sampurna Kayu. Jalin dulu ya Pak ya. Baru kita pelan-pelan kita baru bereskan satu-satu masalah ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Rencana Sampurna Kayu ke depannya untuk melanjutkan misi keberlanjutan ini lah, istilahnya sustainable ini. Iya. Rencananya itu apa Pak? Kalau Sampurna Kayu tetap by target atau by proses ya. Karena kita selama ini melakukan adalah kalau kita bicara selalu berkelanjutan, selalu kan masa depan. Ini yang perlu dilakukan adalah penambahan ekspansi, perluasan area, terus pengembangan dari luar area, terus merekrut anggota-anggota yang masuk untuk supaya kita mengajak untuk pengelolaan secara lestari. Kan begitu ya.
Nah, untuk target-target ini misalnya bisa kita secara buktikan penambahan bantuan-bantuan dibit oleh Sampurna Kayu para petani untuk bisa merekrut mereka untuk bergabung atau bermitra pada Sampurna Kayu. Dan mungkin secara edukasinya kita melaksanakan sosialisasi itu, pendekatan setelah itu. Karena dari sosialisasi dan pendekatan itu, walaupun semuanya ada supporting dari 100% Sampurna Kayu, ini adalah hal yang paling pokok bisa menarik minat mereka untuk bergabung atau kemitraan setara untuk apalagi pengelolaan secara hutan lestari. Begitu saja, Pak. Oke, berarti emang apa ya, rencana ke depan tuh banyak banget lah ya. Kalau mungkin dijabarin satu-satu, bisa nggak habis-habis lah. Iya, integrasinya dari bisnis ke kelola itu jelas gitu Sampurna Kayu. Iya. Yang penting kita berkomitmen ke para petani itu komitmennya tidak berubah. Iya. Itu mudah-mudahan ke depan seperti itu. Ya, kita harapkan juga ya, tentunya apalagi dari pihak kita juga ingin istilahnya berkontribusi lah, baik untuk di lokal maupun untuk global ya Pak ya. Oke, sebenarnya paling itu aja Pak, sedikit apa ya, kita share pengetahuan untuk orang-orang di luar sana yang belum ngerti tentang sustainable ini. Oke, ini mungkin saya akan muter-muter juga abis ini karena Indogreen ini luar biasa seru. Kemarin juga ada Pak Bambang kesini, sekjen dari KLHK. Jadi kita juga kemarin sempat dikunjungi juga sama Pak Bambang. Kita sempat foto bareng juga, sempat diinterview juga bareng segala macam. Jadi emang apa ya, keseruannya itu emang tidak terekspektasi lah di sini. Di sini banyak juga orang lalu lalang. Padahal ini hari Sabtu ya. Usia libur tapi orang masih pada kerja dan ya kita pun juga masih apa ya, excited untuk datang ke acara Indogreen ini. Oke, sekian dari saya. Di sini saya Edward, di sini Pak Dadang. Sekian dan terima kasih. Salam Sampurna Kayu.